Anda pernah mendengar istilah toksik? Toksik adalah istilah untuk seseorang yang beracun atau sifat pribadi yang suka menyusahkan dan merugikan orang lain, baik itu secara fisik ataupun emosional. Seseorang bisa dianggap menjadi racun ketika ia menebarkan sesuatu yang negatif ke lingkungan sekitarnya. Seringkali toxic people ditemukan melalui media sosial, namun dalam kehidupan nyata juga banyak loh. Biasanya, kriteria toxic people ini adalah orang-orang yang sangat sulit merasakan bahagia. Hidupnya dibayang-bayangi oleh rasa tidak puas, sering mengeluh, dan merasa resah. Biasanya tipe-tipe orang ini suka bersikap egois dan hanya berteman untuk kepentingan pribadinya. Mungkin beberapa dari Anda pernah berada di dalam lingkungan yang penuh dengan toxic people alias teman-teman yang beracun dan bisa saja termasuk Anda. Sebelum merugikan diri atau membuat Anda dijauhi orang lain, ada loh cara untuk mendeteksi apakah Anda termasuk golongan toxic people atau bukan. Atau bisa juga mencari tahu apakah Anda dikelilingi oleh orang-orang yang beracun. Sebetulnya tidak sulit untuk mendeteksi orang yang toksik lewat perilakunya. Penting untuk disimak, berikut ini adalah ciri-ciri toxic people yang bisa Anda perhatikan. Yang pertama, sering melakukan self-affirmation atau afirmasi diri. Afirmasi diri di sini maksudnya adalah memberi penegasan tentang kebaikan diri. Sebagai contoh, mengaku-ngaku atau terus mengingatkan orang-orang di sekitar tentang sikap positifnya seperti berhati baik, berintegritas, tidak munafik, jujur, toleran, berpikir terbuka, dan lain sebagainya, padahal aslinya itu tidak perlu. Selain itu, ciri lainnya adalah selalu mengingatkan orang-orang di sekitar untuk percaya dengan apa yang dikatakan. Yang kedua, menjelek-jelekan orang lain. Sebagai contoh, di kantor sering menjelek-jelekan rekan kerja atau bawahan, bahkan di muka publik. Sederhananya, bila seseorang yang baru Anda temui mengkritik atau menyatakan kekecewaan kepada seseorang yang tidak ada di sana, itu mungkin tanda toxic people. Dan bisa saja, kalau Anda sedang tidak di sana, orang tersebut akan membicarakan hal-hal buruk tentang Anda. Yang ketiga, berlagak sok suci. Anda tahu bahwa berbohong, curang, atau licik adalah serangkaian sifat yang dibenci siapapun. Toxic people pun membencinya. Namun di sisi lain, mereka juga terus melakukan sifat dan perilaku negatif itu. Yang keempat, mau senang-senang saja. Misalnya, dalam pertemanan, ia tidak pernah ada bila ada teman yang membutuhkannya. Namun sebaliknya, ia menuntut teman-temannya untuk selalu ada untuknya, baik susah maupun senang. Bila tidak, ia akan menuduh teman-temannya itu tidak peduli padanya. Contoh lainnya, seseorang yang toksik umumnya akan terus-menerus mengungkit kebaikan yang pernah dilakukan. Yang kelima, merasa paling benar. Umumnya, orang-orang toksik selalu menganggap diri mereka benar. Bila ada masalah, mereka akan menyalahkan orang lain meski jelas-jelas ia yang salah. Bahkan orang toksik bisa membuat dirinya terlihat seperti korban atau playing victim. Bila memang orang tersebut sudah merugikan seseorang atau tim, ia tak akan minta maaf meski sudah jelas-jelas salah. Kalaupun minta maaf, yang keluar dari mulutnya bukanlah permintaan maaf yang tulus. Yang keenam, merasionalisasi kesalahan orang lain. Kalau ditegur, orang-orang toksik ini umumnya akan membela diri dengan mengatakan, "Loh, banyak kok orang lain yang melakukannya." Pada dasarnya, ia ingin menunjukkan bahwa apa yang ia lakukan itu bukan sesuatu yang salah. Yang ketujuh, magnet drama. Beberapa toxic people seakan selalu dikelilingi drama. Ada saja hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kalau satu masalah selesai, masalah lainnya timbul, yang biasanya mereka adalah sumbernya. Selain itu, dalam menyelesaikan masalah, biasanya yang mereka inginkan adalah empati, simpati, dan dukungan, bukan nasihat, masukan, apalagi kritikan. Yang ada, bila dinasihati atau diberi masukan, mereka tak akan mendengarkannya dan membiarkan masalah terus berlangsung. Bila Anda memiliki lebih dari satu ciri-ciri di atas, apalagi sebagian besar, lebih baik akui saja bahwa Anda tergolong toksik. Namun bila Anda sering berhadapan dengan toxic people, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghadapi mereka. Yang pertama, jangan ragu untuk menyatakan ketidaksetujuan dan buktikan dengan fakta. Dengan ini, ia tak akan bisa menyeret Anda dalam permainannya. Yang kedua,
Bila orang ini terus-terusan komplain tentang orang lain atau Anda, mengalami ketidakadilan, atau menuduh Anda tidak peduli dengannya, tidak usah berusaha untuk membela diri atau membuatnya merasa lebih baik. Bilang saja, saya minta maaf ya bila kamu merasa seperti itu, lalu tinggalkan. Yang ketiga, bicarakan secara baik-baik dan terbuka tentang perilakunya yang mengganggu. Sebagai contoh, Anda bisa bilang, saya ingin berteman dengan kamu, tapi kalau kamu terus-terusan bicara yang buruk tentang saya tidak bisa. Yang keempat, tidak perlu terlibat secara emosional. Bila orang yang toksik ini ada di lingkungan kerja, jaga hubungan hanya sebatas profesional. Tak usah membicarakan atau menanyakan kehidupan pribadi dengannya. Yang kelima, utamakan kesehatan jiwa dan pikiran Anda dan tetaplah bahagia dengan cara Anda sendiri. Jangan sampai toxic people yang biasanya sering merendahkan orang lain mempengaruhi diri Anda, apalagi sampai membuat Anda stres hingga depresi. Untuk mendeteksi toxic people, baik pada diri Anda sendiri maupun orang-orang di sekitar, jadikan daftar ciri-ciri di atas sebagai panduan. Bila ternyata Anda tergolong toksik, tak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Sebaliknya, bila Anda adalah korban toxic people, segera bicarakan tentang perilakunya. Bila perlu, batasi interaksi dan tidak perlu terlibat secara emosional. Ingat, orang-orang yang seperti itu tidak baik untuk kesehatan Anda. So, toxic people, bye!